Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai 34. Judul renungan kita pada hari ini adalah didukung untuk maju. Tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Untuk menambah penghasilan, beberapa waktu yang lalu saya berjualan tanaman. Beberapa tanaman di kebun saya foto lalu tawarkan ke orang-orang yang saya kenal. Ada yang pro, ada yang kontra. Memangnya laku? Kalaupun laku, untungnya kecil, kamu tidak cocok jadi penjual tanaman karena kebunmu kecil. Itulah perkataan mereka yang kontra. Meskipun sempat kecewa, saya dikuatkan oleh dukungan istri. Beberapa tanaman laku dan itu membuktikan bahwa saya bisa berjualan tanaman. Apapun yang kita perbuat pasti ada pro dan kontra. Alangkah baiknya kita fokus kepada mereka yang mendukung kita dan tetap berusaha. Paulus adalah salah satu rasul yang giat menginjil dan berhasil mendirikan jemaat di berbagai tempat. Banyak yang kontra dengan pelayanan Paulus, ada yang mengusirnya, ada yang berusaha membunuhnya, ada yang memukulinya, dan ada yang mengatakan berbagai hal buruk tentangnya. Di Athena banyak orang mengejeknya waktu Paulus mengatakan tentang kebangkitan orang mati. Paulus tidak fokus pada mereka yang menolaknya, dia memilih untuk pergi. Usaha Paulus tidak sia-sia, beberapa orang menjadi percaya dan menggabungkan diri dengannya. Kalau saat ini kita tidak didukung saat berbuat benar atau berbuat sesuatu demi kemajuan diri, tak perlu marah atau kecewa. Tinggalkan mereka yang menolak atau tidak mendukung. Pasti ada orang yang mendukung atau usaha kita untuk melakukan apa yang benar. Melalui mereka yang mendukung, Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk tetap berusaha dan maju. Melalui orang yang mendukung kita berbuat benar, Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ke-24. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di sana. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak ia dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap ke sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Adapun orang-orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus sendiri berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil, buatan tangan manusia. Nah, oke, kita lihat di sini, kita lihat di Athena. Nah, Athena ini terkenal dengan banyak berhala. Bahkan sampai sekarang pun ada yang namanya Parthenon. Ini namanya Parthenon, ya. Kuil Parthenon ini adalah kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi Parthenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena, dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Ini adalah Dewi Athena. Sedangkan lokasi daripada Athena itu di sini, ya di Yunani ini ya. Yunani ini berbatasan dengan yang namanya Turki. Ini Turki ya. Turki yang sini masuk zona Eropa, dipisahkan oleh Selat Bosporus. Sedangkan di sini adalah yang masuk Asia. Secara prosentase kalau nggak salah ini 3 atau 4%, ini nggak salah 96%. Jadi 96%-nya Turki itu Asia.
Hanya 3 atau 4%-nya yang masuk Eropa. Sehingga kalau kita berlayar di Selat Bosporus ini, kita akan lihat atau di antara Eropa dan Asia. Dan ini adalah Akropolis. Akropolis itu adalah kota di mana Parthenon itu ada, yaitu di Athena ini. Tapi areanya namanya Akropolis. Oke, kita lanjut ayat 17. Jadi apa yang Paulus lakukan ketika melihat banyak di Athena itu patung-patung? Dia tidak tinggal diam, dia langsung bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang takut akan, ada 3 golongan ya. Orang-orang Yahudi, orang yang takut akan Allah, dan orang-orang yang ada di pasar setiap hari. Pasar itu bahasa Yunani agora. Jadi bertemu di agora. Itu kalau nggak salah ada filmnya, cuma saya belum lihat ini ya, ada agora itu. Membicarakan hal-hal rohani kepada orang yang berbeda iman kepercayaan adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen untuk memperkenalkan Kristus. Saudara pernah berbicara dengan orang lain yang beragama berbeda? Nah, kalau belum pernah, mendingan dicoba. Kita berdialog dengan mereka, kita memahami logika berpikirnya seperti apa, ajaran mereka seperti apa, dan kita mulai dari sana untuk membangun persahabatan, untuk melihat apakah hal yang demikian itu memungkinkan atau tidak. Ya toh? Oke, kita masuk. Ada 3 golongan yang sini ya. Ini golongan orang Yahudi. Golongan Yahudi pasti apa? Pandangannya tidak percaya Yesus adalah Mesias. Memandang Yesus adalah cuma nabi biasa saja. Sedangkan Paulus memandang Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dan karena kebangkitannya, dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Terus kemudian ada golongan kedua. Orang ini takut akan Allah. Tidak tahu Allah sing mana, pokoknya orang ini takut. Nah, kepada orang-orang yang demikian, itu Paulus memberitakan. Nah, golongan yang ketiga, itu lebih luas lagi ya. Seadanya orang di pasar. Gak ngurus orang itu Yahudi atau bukan Yahudi. Tidak ngurus orang itu takut akan Allah atau enggak. Pokoknya seadanya orang di pasar yang dijumpainya saat itu di agora itu, Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Luar biasa ya, memang panggilannya Paulus luar biasa nih. Oke, Paulus berdialog dengan filosof. Jadi, kalau yang 3 golongan ini seolah kesannya itu orang biasa-biasa saja. Ini dialog juga sama orang-orang pinter loh ya. Dari ahli pikir loh. Ahli pikir ini kan bukan orang sembarangan. Dari golongan Epikuros dan Stoa. Epikuros dan Stoa. Nah, nanti kita akan mulai mengenal ya. Epikuros dan Stoa ini apa sih sebenarnya? Jadi Epikuros itu adalah suatu aliran yang didirikan tahun ini ya. 341 meninggal tahun 270. Gitu ya. Jadi Epikuros seperti itu. Epikuros sendiri mempunyai pandangan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh atau jiwa. Sehingga tidak perlu ditakuti kematian itu. Jadi orang yang memiliki aliran Epikuros ini happy-happy saja. Tapi walaupun Epikuros percaya dengan keberadaan dewa-dewa, tapi dia yakin bahwa dewa-dewa itu tidak ada urusannya sama manusia. Juga tidak menghukum atau mengaruniakan orang berdasarkan tindakan mereka entah baik atau jahat. Nah, itu kepercayaan Epikuros seperti itu. Tapi Epikuros ngomong gini, ya ngajari orang tetap harus berbuat baik sih ya. Karena jika mereka bertindak jahat, maka akan timbul rasa bersalah yang menghantui mereka. Dan membuat mereka tuh tidak dapat mencapai ataraksia. Ataraksia adalah suatu kondisi ketakutan, kegelisahan, ataupun kecemasan. Nah, pemikiran Epikuros ini menyebar luas pada zaman kuno, dan pengaruhnya disebut Epikureanisme, bahkan mengagumi Epikuros ini sebagai sosok guru, penyelamat maupun dewa. Epikureanisme ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun-tahun akhir Republik Romawi. Tapi kemudian aliran ini kalah dengan Stoicisme. Kemungkinannya adalah Epikureanisme ini terlalu bebas, mengutamakan kenikmatan lebih daripada aturan-aturan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan
Jangan lupa, mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Karena habis mati ya sudah, kan gitu. Nah, sekarang Stoa. Stoikisme atau Stoa itu adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan oleh orang yang bernama Zeno pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kalau orang-orang Stoa ini percaya, emosi negatif itu dapat menghancurkan manusia. Emosi negatif itu asalnya dari mana? Berasal dari keputusan yang keliru. Keputusannya keliru, stres karena menanggung kekeliruannya, timbul emosi negatif. Nah, bagi seorang sofis itu dari sophos, Sophia, orang yang bijaksana, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan. Nah, orang-orang model kayak gini yang bisa menekan marah berlebihan, panik berlebihan, ini jadi orang sofis. Ya, di mata kaum Stoa, sang ilahi adalah menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa seseorang, seorang Stoa akan bijak, akan melihat bahwa kejadian itu merupakan bagian dari tenunan ilahi. Agak mirip Kristen ini ya, kayak gini ya. Dia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam. Hukum sebab akibat. Nah, mulai. Mungkin ini lebih dekat ke law of attraction. Rhonda Byrne. Gitu ya. The Secret, kalau Anda tahu. Nah, mereka percaya, nah ini mulai ya. Ada dewa yang menjadi jiwa di dunia ini yang mendiami segala sesuatu, mulai panteisme ini. Dan bahwa kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan alam. Yang ini mulai. Semuanya adalah Allah, terus menyatu dengan alam. Nanti jadi monisme. Semuanya jadi satu. Tidak ada diferensiasi. Monisme. Mono, jadi satu. Monis. Karena dewa ada di dalam semua manusia, maka semua manusia adalah bersaudara. Kalau Kristen kan dalam Yesus kita bersaudara. Nah kalau ini enggak. Karena dewa itu ada, karena manusia adalah cipratan-cipratan dewa, maka atas dasar itulah, maka disebut manusia bersaudara. Ya. Mereka tuh biasanya memberikan pelajaran filsafat-filsafatnya di Stola Poikile. Nah, modelnya itu rekonstruksinya seperti ini ya. Besar sekali tempatnya ya. Nah, seperti halnya Epikuros, golongan Stoa itu tidak percaya adanya kebangkitan sebagaimana yang diajarkan oleh orang Kristen. Itulah sebabnya ketika Paulus bicara tentang Yesus dan kebangkitannya, maka Paulus disebut sebagai seorang peleter alias banyak omong. Nah, kemudian mereka membawa Paulus itu ke dalam sidang Areopagus. Nah, dari etimologinya Areopagus itu dari Areospagos. Artinya bukit Ares. Ares itu siapa? Ares itu adalah dewa perang di Yunani yang menurut mitologinya diadili di sini oleh para dewa karena melakukan pembunuhan terhadap Alirotios, anak dewa laut Poseidon. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini batu-batu tinggi ini adalah bukit Ares atau Areopagus. Ini ada anak tangganya di sini ya. Atau kelihatan apa enggak ya? Tetangganya di sini naik ya. Pokoknya jangan macam-macam lah. Nanti keserempet, licin, jatuh repot ya. Nah, ayat 19 dikatakan, lalu mereka membawa kepadanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajarkan ini? Nah, kalau ada orang yang tanya sini, kalau orang modern tanya, bolehkah kami tahu Yesus yang seperti apa yang engkau percayai? Itu pertanyaan sangat bagus sekali, membuat kita akan mau memberitakan Injil. Jadi sangat jarang di kehidupan modern ini yang mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Rasanya tidak pernah ya.
Karena orang sudah tidak peduli lagi terhadap spiritualitas. Yang ada adalah orang jadi seperti epikurianisme, yaitu percaya bahwa kesenangan adalah tujuan akhir dari kehidupan ini, dan kebajikan itu hanya alat saja. Dewa sudah tidak peduli apakah manusia itu benar atau salah. Perbuatan baik hanya dilakukan karena jika tidak melakukan perbuatan baik, itu mempengaruhi sekali lagi kesenangan. Karena kesenangan adalah tujuan ultimat dari seorang penganut epikurianisme. Aku rasa banyak orang menganut ajaran ini tanpa sadar ya. Bukankah banyak orang di dunia ini yang menganggap kenikmatan itu di atas segala-galanya. Pokoknya aku seneng-seneng, happy-happy. Once in a lifetime. Atau YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup sekali saja. Jadi ajaran ini juga tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi kalau tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, maka yang terjadi adalah ya senang-senang saja lah. Toh habis kematian selesai sudah, tidak usah mempertanggungjawabkan. Nah, kebiasaan orang-orang Athena. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk suatu selain mendengarkan. Wah, ini kebiasaan yang sangat langka ya. Tapi gini ya, kita tidak boleh, apa ya istilahnya ya. Zaman dulu orang bertukar pikirannya kan lewat Areopagus ini ya. Zaman sekarang menurut saya orang bertukar pikirannya melalui medsos ya. Justru medsos mungkin jadi Areopagus modern saat ini. Karena bisa juga di medsos tuh orang bertukar pikiran. Entah melalui YouTube, entah melalui Instagram atau Facebook. Apapun itu akan menjadi Areopagus modern. Dan menjadi sarana atau tempat bagi kita untuk bicara Injil. Nah, cuma yang menariknya gini ya. Saya ilustrasinya gini ya. Kalau ada artis Anda, favorit saudara itu mengeluarkan film baru, Tom Cruise misalnya, Mission Impossible 7, atau ada Fast Furious 9. Nah ini pasti sudah tertarik loh. Apalagi yang senang mobil balap, pasti senang Fast Furious. Kalau senang agen intelijen, pasti senang Mission Impossible. Nah, tapi kalau ada berita gitu ya, ada webinar, temanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan apa enggak. Banyak orang melengos gitu ya. Gak tertarik aku sama ini. Nah ini beda ya sama orang Athena dulu. Mereka punya waktu, punya telinga untuk mendengar sesuatu yang baru. Nah kadang telinga kita tuh dipakai untuk mendengar sesuatu yang baru, yang bukan firman Tuhan. Itu sing repot. Nah ini jadi refleksi kita ya. Nah, ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa segala hal kamu sangat beribadah." Nah, ini Paulus pintar baca situasi. Paulus looking around first, kemudian lihat, oh ternyata mereka juga spiritual. Tapi spiritualnya mereka itu perlu diarahkan ke arah yang benar. Gitu loh. Dari kesukaan orang-orang Athena ini, maka Paulus mulai membicarakan dan memberitakan Injil. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus ini menggunakan kebiasaan dan budaya orang-orang Yunani kuno ini untuk supaya jembali jembatan bagi Paulus untuk masuk memberitakan Injil. Jadi memang Hudson Taylor, setahu saya, itu menggunakan juga jembatan ini dengan cara dia itu membuat rambutnya itu seperti Wang Fei Hung. Gitu ya. Dikuncir-kuncir karena dia itu misionaris yang terpanggil pada waktu zamannya Cina, zamannya Wang Fei Hung gitu ya. Jadi rambutnya kunciran, dia seperti itu sampean. Itu saya jembatan bagi dia supaya bisa diterima oleh orang-orang Cina. Gitu ya. Jadi memang seperti Paulus, kita dalam menginjilan orang terhadap orang lain juga harus bisa pandai untuk membaca situasi.
Nah, Paulus ngomong, Allah seperti apa? Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang diberitakan. Karena gini ya, di Yunani itu kebanyakan dewa-dewanya itu parsial. Misalnya Poseidon, ngurusi lautan tok, kayak menteri kelautan. Ares, dewa cuma perang. Medusa itu iblis, ya Medusa ya. Lambangnya Versace itu ya, Medusa ya. Itu kepalanya ular, gitu ya. Ya itu jahat itu. Ya seperti itulah. Jadi dewanya itu parsial gitu loh, kekuasaannya itu parsial. Nah yang Paulus ajarkan di sini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ini berkuasa secara mutlak, absolut, tidak secara parsial. Nah, Paulus ngomong, itu tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia, bro. Jadi artinya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi tidak mungkin tinggal dalam kuil buatannya orang-orang Yunani Romawi. Nah, kalau saudara lihat, itu ada film namanya PK. Saya sarankan saudara lihat film ini. Karena film ini berbicara tentang pluralisme agama yang dikemas dengan drama khas India. Menarik ini ya. Dan dalam suatu adegan, si PK ini beli kayak patung gitu ya. Karena dia kelaparan, dia tuh cari remote control yang hilang. Nanti saudara lihat sendiri remote control itu maksudnya apa ya. Kemudian dia berdoa gitu ya dengan patung. Terus setelah berdoa dengan patung itu, dia tiba-tiba dapat makanan karena dia waktu itu lapar. Waduh, padahal waktu itu dia tuh duduk di tengah jajaran pengemis. Jadi ada orang yang di depan kuil itu yang biasa ngasih makan. Jadi sebenarnya bukan karena dia berdoa, bukan. Memang ada orang yang ngasih makan gitu loh. Nah kemudian dia doa lagi. Terus ngomong, aduh kali ini saya pengen nih mendapatkan remote control saya yang hilang ini. Kemudian, dia pejamkan mata sebentar, buka mata, kok nggak ada remote-nya? Kalau tadi minta makan, dikasih makan. Dia ngomong, jangan-jangan ini baterainya habis, dia ngomong gitu. Nah, terus dia pergi ke penjualnya. Terus terlibat dialog sama penjualnya yang menarik, penjual patung nih ya. Dia ngomong, ini gimana nih komplainnya? Kok dewanya kurang berkuasa? Dia ngomong gitu. Oh, itu dewanya bagus. Terus dia ngomong, ya yang buat dewa ini siapa? Kamu tak? Iya, aku yang buat dewa ini. Nah, terus timbul suatu gini. Si Pika ini ngomong, Tuhan atau dewa yang membuat kamu, atau kamu yang membuat dewa? Nah, jadi ini ada suatu dialog-dialog yang bernada filosofis, sama seperti yang Paulus ini ya. Sama seperti Paulus ini. Yaitu yang diberitakan tuh Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin berdiam dalam patung-patung, bro. Tidak mungkin berdiam dalam kuil-kuil. Gak mungkin. Jadi kita harus memiliki konsep yang benar tentang doktrin Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh dan bukan material. Bahkan Tuhan berbicara, terkutuklah orang yang menyembah patung. Hukum yang kedua itu ya, jangan ada padamu apapun yang menyerupai patung, apapun yang menyerupai ada di dalam bumi bawah, apapun langit atas. Oke, renungan kita pada hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.